Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Amma ba'd. Al-ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum, para hadirin wal hadirat, adik-adik dan semua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala pada kesempatan subuh hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Sirah Nabawiyah, di mana kita masih berbicara tentang ghazawatu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal tentang perang-perang yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, di mana dari pembahasan Sirah Nabawiyah yang dijabarkan oleh para ulama, maka di sana ada pasal tentang maghazi atau ghazawat yang terjadi di masa Rasulullah. Dan tentu saja di dalam peperangan-peperangan yang terjadi di masa Nabi terdapat banyak hikmah dan pelajaran yang patut untuk kita petik sebagai hikmah dan pembelajaran bagi kehidupan kita. Dan itu akan nampak di sela-sela terjadinya peperangan-peperangan tersebut. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat tidaklah menginginkan darinya melainkan untuk meninggikan kalimat Allah dan untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka telah kita jabarkan di pertemuan sebelumnya sedikit tentang perang Badar. Salah satu perang yang terjadi di masa Nabi adalah perang Badar. Ini yang terkenal, perang Badar. Dan perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Terjadilah peristiwa yang bersejarah ini, yang banyak disinggung di dalam Al-Quran, kejadian-kejadian perang Badar. Oleh karenanya diceritakan oleh para ahli sejarah, kaum muslimin pada waktu itu jumlah mereka tidak sebanding dengan pasukan kaum musyrikin. Kaum muslimin jumlahnya hanya sekitar 313 orang. Sementara musuh pasukan musyrikin jumlahnya ada sekitar 1000 orang. Jadi satu orang harus
melawan 3 orang atau lebih. Sehingga kalau dari sisi angka tentu tidak sebanding. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada orang-orang yang beriman pada waktu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad nasarakumullahu bi Badarin wa antum adillah." Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kalian, yakni kepada kaum muslimin di perang Badar. Padahal kalian, yaitu umat Islam pada waktu itu, jumlah mereka sangat sedikit. Jumlah mereka sangat sedikit. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan disebutkan bahwasanya perang Badar ini yang perang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang-orang musyrikin pada waktu itu dipimpin oleh salah satu pembesar kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Yang dahulunya dia kafir, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, kemudian dia pun masuk ke dalam agama Islam. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada yang melatar belakangi terjadinya perang Badar ini. Ada yang melatar belakangi terjadinya perang Badar. Nah, ini yang insyaallah taala akan kita kisahkan pada pertemuan subuh hari ini. Sampai terjadi perang Badar itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, ya perlu diketahui bersama bahwasanya sebelum terjadi perang Badar, di sana ada kejadian-kejadian yang juga disebut oleh para ulama dikategorikan sebagai ghazwah juga, perang juga. Dan perlu diketahui bahwa ghazwatu Badr, perang Badar itu di sebagian ulama mereka sebut ada ghazwatu Badrin Kubra, ada perang Badar Kubra, dan ada perang Badar Sughra. Nah, yang kita akan bahas adalah perang Badar Kubra. Nah, itulah yang memang betul-betul terjadi kontak senjata antara kubu muslimin dengan kubu musyrikin. Nah, disebutkan di dalam sejarah bahwasanya sebelum terjadinya perang Badar Kubra itu terjadi beberapa peristiwa yang mungkin kalau dibahasakan di zaman sekarang ya miriplah dengan ekspedisi militer yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengirim pasukan muslimin untuk menyerang atau menaklukkan musuh di suatu daerah. Nah, itu namanya ekspedisi militer. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadinya perang Badar. Maka disebutkan para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada ekspedisi militer ini itu ada yang langsung dipimpin oleh Nabi SAW, dan ada yang memang pasukan yang diutus untuk menjegat pasukan musyrikin. Nah, maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, adapun yang langsung dipimpin oleh Nabi, maka di sana ada 4 peristiwa yang juga disebut oleh para ulama dengan ghazwah. Yang pertama adalah ghazwatu al-Abwa. Namanya apa? Ghazwatu al-Abwa. Ini perang pertama yang terjadi. Jadi bisa kita jadikan sebagai catatan, sebelum terjadi perang Badar ada perang sebelumnya terjadi, yaitu namanya Ghazwatu al-Abwa, perang Abwa. Tetapi perang Abwa ini tidak terjadi kontak senjata ketika itu. yakni pasukan kaum muslimin bergerak untuk menghadang pasukan musyrikin.
Tapi qaddarullahnya tidak terjadi pertemuan, tidak terjadi perjumpaan antara muslimin dengan musyrikin saat itu. Tapi tetap juga dinamakan ghazwah. Dan itu terjadi di bulan Safar tahun 2 Hijriah. Kan perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Nah, sebelum itu ada namanya Ghazwatu Abwa. Nah, itu terjadi di bulan Safar tahun kedua Hijriah. Nah, sebagian ada yang membahasakan juga dengan Ghazwatu Waddan. Iya. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, pada saat itu kaum muslimin jumlah mereka ada sekitar 200 orang untuk menghadang orang-orang musyrikin ini atau kafilah dagang musyrikin yang ingin menyeberang atau datang ke negeri Syam, berdagang ke negeri Syam. Seperti yang dimaklumi bahwa dari kebiasaan orang-orang musyrikin, mereka itu kan melakukan perdagangan ya, di musim dingin dan di musim panas. Mereka melakukan dagang ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Nah, ini memang ditunggu-tunggu oleh Nabi SAW dan kaum muslimin. Kebetulan daerah Syam, kalau kita lihat di peta, itu mereka tidak akan bisa datang ke negeri Syam kecuali harus melewati Madinah dulu. Jadi dari Makkah harus ke Madinah dulu, lewat Madinah dulu. Nah, maka melewati perbatasan daerah kekuasaan kaum muslimin yang waktu itu ada di Madinah. Nah, kesempatan-kesempatan inilah yang diambil oleh Nabi dan para sahabat. Tapi qadarullah, sekali lagi, ternyata tidak terjadi perjumpaan pada waktu itu. Akhirnya kaum muslimin pun kembali. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah terjadi Ghazwatul Abwa ini, kemudian berikutnya ada lagi yang disebut dengan Ghazwatu Buwaq. Namanya Ghazwatu Buwaq. Ini terjadi di bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah. Terjadi pada tahun Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah. Nah, ini juga diantara usaha Nabi dan kaum muslimin untuk mencegat kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, pada Ghazwatu Buwaq ini disebutkan bahwa salah satu pimpinan dagang kabilah atau kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy di situ ada seorang yang bernama Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf ini dulunya adalah tuannya sahabat mulia, muadzinnya Rasulullah. Siapa muadzinnya Rasulullah? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah dulu ketika menjadi budak, tuannya ini siapa? Tuannya adalah Umayyah bin Khalaf. Nah, ini sangat kejam sama Bilal bin Rabah. Sampai Bilal bin Rabah itu kan disiksa oleh Umayyah bin Khalaf ini. Ditindis pakai batu, dijemur di atas terik matahari, ya, dicambuk, dan berbagai penderitaan dirasakan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Nah, maka ketika itu di Ghazwatu Buwaq ini ada Umayyah bin Khalaf ini, dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nanti takdirkan ketemu nanti di perang Badar, Umayyah bin Khalaf ini dengan Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah sendiri yang membunuh siapa? Umayyah bin Khalaf pada saat terjadi perang Badar pada waktu itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada Ghazwatu Buwaq ini, itu qadarullah juga tidak terjadi peperangan. Jadi pasukan kaum muslimin tidak sampai lagi berjumpa dengan kafilah dagang orang-orang musyrikin ketika itu. Jadi tidak ketemu. Akhirnya kembali lagi. Nah,
Dan terus berbagai usaha dan upaya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi ya sebelumnya tadi perang Abwa, Ghazwatul Abwa, kemudian ada Ghazwatul Buat, ada peristiwa ketiga lagi namanya Ghazwatul Safwan. Nah ini kembali pun sama terjadi di bulan Rabiul Awal, masih di tahun kedua Hijriah. Dan ketika orang-orang musyrikin pada waktu itu mereka melakukan perampokan hartanya kaum muslimin. Jadi ketika orang-orang musyrikin ini mereka merampok harta kaum muslimin, maka dikejar oleh Nabi dan pasukan muslimin pada waktu itu. Nah, maka dinamakanlah peristiwa itu dengan Ghazwatu Safwan. Ya, yang mana Ghazwatu Safwan inilah yang disebut oleh para ulama dengan Ghazwatu Badrin Sughra, perang Badar Sughra. Nah ini kenapa? Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengejar orang-orang musyrikin yang merampok harta kaum muslimin, ketika itu Nabi sampai di daerah Badar. Ketika itu Nabi sampai di mana? Di daerah Badar. Tetapi lagi-lagi kaum musyrikin sempat lari dan tidak didapati oleh Nabi dan kaum muslimin. Mereka lari duluan sehingga tak terjadi kontak senjata. Nah, tapi dikenal di dalam sejarah bahwa Ghazwatu Safwan inilah awal mula terjadi perang Badar, tetapi disebut oleh mereka dengan perang Badar Sughra. Karena sudah terjadi pertemuan di Badar, namun tidak terjadi peperangan, maka dinamakan perang Badar Sughra. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian berikutnya terjadi lagi peristiwa ya yang disebut oleh para ulama dengan Ghazwatu Dzul Usyairah. Ghazwatu Dzul Usyairah. Dan ini terjadi di bulan Jumadal Ula atau Jumadal Tsani, juga pada tahun 2 Hijriah. Nah inilah saat-saat terjadinya perang Badar. Dan perang inilah yang memicu terjadinya perang Badar Kubra. Terjadinya perang Badar Kubra. Walaupun pada Ghazwatu Dzul Usyairah itu belum terjadi kontak senjata. Belum terjadi kontak senjata ya dengan kaum muslimin. Yani ketika kafilah dagang yang pada waktu itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka bergerak untuk ke negeri Syam. Ya. Dan ketika itu disebutkan Abu Sufyan ini membawa harta yang sangat banyak. Nah, maka kesempatan ini pun dimanfaatkan pula oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi qadarullah, ketika mau dijegat oleh Nabi, pasukannya kabilah dagangnya Abu Sufyan ini qadarullah tidak ketemu. Nah, pada saat mereka pulang, yakni kafilah dagang Abu Sufyan pulang dari negeri Syam menuju ke Makkah, disinilah terjadi perang Badar. Nah itulah yang nanti disebut dengan apa? Perang Badar Kubra. Perang Badar yang memang sungguhan terjadi perang. Terjadi kontak senjata antara kubu kaum muslimin dengan apa? Dengan kubu kaum musyrikin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan bahwasanya Ghazwatu Dzul Usyairah inilah yang memantik terjadinya perang Badar itu. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengutus pasukan pada waktu itu, namun qadarullahnya tidak terjadi pertemuan. Namun pada saat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu pulang, nah disitulah terjadi perang Badar. Nah, walaupun sekali lagi ada kejadian demi kejadian sebelum terjadinya perang Badar ini. Ini kita singkat saja, dan juga ada syariah-syariah sebelum itu, dan setelah itu pun ada terjadi utusan-utusan yang Nabi SAW utus dari pasukan perang yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi, yang disebut oleh para ulama dengan syariah atau saraya. Nah ini para hadirin yang dirahmati
dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat Abu Sufyan kembali dari perdagangannya dari negeri Syam, ya, mereka pulang ke Mekah. Nah, maka di sini pun Nabi dan para sahabat, ya, mulai mengintai siapa? Mulai mengintai Abu Sufyan dengan pasukannya atau dengan kapilah dagangnya. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan kepada kaum muslimin untuk bergerak di perang Badar, ya, karena perlu diketahui bahwasanya perang Badar ini perang yang pada dasarnya tidak direncanakan terjadi perang besar-besaran ketika itu. Jadi Nabi hanya ingin mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan yang jumlah mereka ketika itu cuma 40 orang, tidak banyak ketika itu Abu Sufyan. Nah, makanya Nabi SAW waktu itu kepada kaum muslimin, ya, tidak mewajibkan. Ya, siapa yang mau ikut bersama kami silakan, yang mau tinggal juga silakan. Nah, maka ternyata pasukan kaum muslimin pada waktu itu yang ikut bersama Nabi jumlahnya sedikit, yaitu cuma 313 orang. Bukan kaum muslimin secara keseluruhan. Nah, ada juga kaum muslimin yang masih tinggal di Madinah pada waktu itu, karena memang Nabi tidak mewajibkan mereka, dan memang tidak direncanakan ternyata terjadi perang besar-besaran di waktu itu. Subhanallah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak tahu perkara gaib. Ya, andaikan beliau tahu perkara gaib mau terjadi perang besar-besaran, ya mungkin Nabi SAW akan kumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya. Iya, tetapi Nabi tak tahu perkara gaib. Karena yang tahu perkara gaib cuman siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tak ada satupun baik yang di langit maupun yang di bumi yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak tahu akan terjadi perang besar-besaran. Makanya cuma sedikit aja pasukan kaum muslimin, hanya sekitar 313 orang aja ketika itu. Maka berangkatlah pasukan muslimin pada waktu itu, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan di dalam sejarah pasukan muslimin ketika itu lebih didominasi oleh orang-orang Ansor. Kan dulu para sahabat mereka terbagi menjadi muhajirin, ada sahabat muhajirin, ada sahabat Ansor. Nah, jumlah sahabat Ansor di perang Badar lebih banyak, ada sekitar 230 orang. Nah, berarti sekitar 70 atau 83 orang itu sahabat muhajirin. Nah, sementara pasukan sahabat Ansor jumlahnya lebih banyak. Sekali lagi ini dari perkara yang memang tidak disangka-sangka oleh Nabi dan para sahabat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan ketika itu pasukan kaum muslimin pun mulai bergerak. Ini sudah mau terjadi pertempuran perang Badar. Kaum muslimin jumlahnya 313 orang. Dan disebutkan dari 313 orang ini hanya 70 orang yang ketika itu menaiki kendaraan onta, dan 2 orang yang berkendaraan kuda. Akhirnya mereka pun gantian. Subhanallah. Bahkan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pun gantian naik seekor kuda, ya, yang ketika itu bergantian dengan sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat Ubaidah atau Ubadah radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan bagaimana keadaan kaum muslimin pada waktu itu, sampai Nabi pun harus gantian
untuk menaiki seekor kuda, karena tentunya bukan perjalanan yang singkat ya sampai ke Badar waktu itu. Kalau kita lihat dalam peta ya pada saat ini jarak antara Madinah dengan Badar, daerah Badar itu sekitar 130 km. Nah, itu jarak dari Madinah sampai ke Badar. Sementara kalau dari Mekah memang lebih jauh lagi, sekitar 400 km. Nah, lebih dekat ke ke arah Madinah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka ketika Abu Sufyan mendengar ya bahwasanya pasukan kaum muslimin sudah mulai bergerak dengan pasukannya ya dengan jumlah segitu, maka Abu Sufyan yang ketika itu cuman berjumlah 40 orang. Jadi awalnya jumlahnya cuma 40 orang. Ya. Dan Abu Sufyan ketika itu membawa harta yang banyak, hasil dagang dari negeri Syam. Bahkan sampai disebutkan ada sekitar ratusan ribu dinar dibawa oleh Abu Sufyan. Itu harta yang banyak. Ya, perlu diketahui 1 dinar itu kalau dikonversikan ke gram sekarang sekitar 4,25 gram emas. Nah, yang dibawa oleh Abu Sufyan ini ratusan ribu dinar. Nah, tentu jumlah yang sangat banyak, harta yang sangat banyak. Nah, Abu Sufyan tidak tinggal diam. Akhirnya dia utus seorang utusan yang disebutkan dalam sejarah namanya Damdam Al-Ghifari dari suku Ghifar. Nah, inilah yang diutus oleh Abu Sufyan untuk bersegera datang ke Mekah. Naik seekor kuda untuk cepat memacu kudanya supaya mengabari orang-orang kafir Quraisy di Mekah untuk bersiap-siap. Kenapa? Pasukan Muhammad sudah mau menghadang dan kami sekarang membawa harta yang sangat banyak. Nah, maka jamaah sekalian, ketika Damdam Al-Ghifari ini sudah sampai ke Mekah ya, mengabarkan kepada orang-orang kafir Quraisy tentang situasi ini, nah, maka orang-orang musyrikin pun mulai bersiap diri. Ya. Nah, ini kebetulan sudah sudah lama dendam mereka kepada kaum muslimin, ini ada kesempatan besar. Nah, maka mereka pun mulai mengumpulkan pasukannya. Mulai dikumpulkan pasukan ya, kemudian bergerak ya menuju kafilah dagangnya Abu Sufyan. Awalnya mereka ingin supaya aman perjalanan Abu Sufyan ini dengan kafilah dagangnya yang 40 orang tadi. Ya, maka bergeraklah pasukan musyrikin. Ya, sehingga dengan bergabungnya orang-orang kafir Quraisy yang dari Makkah, sehingga jumlah mereka ketika itu sekitar 1000 orang. Wallahu alam berapa pastinya, hanya diperkirakan sekitar 1000 orang. Maka bergeraklah, dan di situ ada Abu Jahal, demikian pula pentolan-pentolan musyrikin Quraisy yang lainnya. Bahkan disebutkan hampir seluruh tokoh-tokoh kafir Quraisy itu hadir di perang Badar itu. Nah, makanya mereka betul-betul rugi besar di perang Badar, karena tokoh-tokoh hebat mereka terbunuh di perang Badar, termasuk Abu Jahal. Termasuk siapa? Abu Jahal. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya ketika Abu Sufyan ya dengan kafilah dagangnya itu mengkhawatirkan kedatangan pasukannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ternyata sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan mereka berjumpa pada waktu itu. Nah, sehingga Abu Sufyan mengirim lagi, katanya Abu Sufyan tidak usah sudah datang, karena kemungkinan kita ketemu sama pasukannya Muhammad itu kecil sekali. Ya, maka Abu Sufyan ketika itu suruh kembali. Tetapi ketika itu orang-orang musyrikin yang lain mereka merasa pantang untuk kembali lagi, apalagi dikompori sama Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan kita sudah keluar ini,
Kita sudah lengkap dengan persenjataan, dengan baju perang. Ngapain kembali lagi? Sudah kita perang saja. Ya, bahkan waktu itu Abu Sufyan sempat apa? Sempat untuk dalam rangka memberi semangat kepada pasukan musyrikin Quraisy, ya, ia janjikan untuk kita berpesta. Kita pesta, ya, untuk menyambut kedatangan pasukannya Muhammad, kata si Abu Jahal. Kita duduk di sini, kita tunggu pasukannya dan kita pesta. Kita sembelih onta, kemudian kita minum khamar. Ini kata siapa? Si Abu Jahal ini. Nah, akhirnya mereka tunggu di situ. Pasukan musyrikin yang jumlahnya sekitar berapa? Sekitar 1000 orang. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, datanglah pasukan muslimin. Nah, ini singkat saja sebenarnya. Jadi kalau kita terjadi kejadian urut perang Badar itu tentu akan memakan pertemuan sampai beberapa kali, ya. Tapi singkatnya apa yang kami sebutkan ini dari buku sejarah yang menjelaskan tentang peristiwa terjadinya perang Badar itu. Terjadilah pertemuan pasukan kaum muslimin dengan pasukan musyrikin. Nah, terjadinya di mana? Terjadinya di daerah Badar. Oleh karenanya dinamakanlah perang itu sebagai perang Badar. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebut dengan Badar, ya. Para ulama menyebutkan bahwa Badar ini sebenarnya nama tempat, atau lebih tepatnya nama sebuah lembah yang dia terletak di persimpangan antara 3 jalur arah menuju Syam, Makkah, dan Madinah. Badar ini di persimpangannya istilahnya. Badar ini di persimpangannya. Nah, disebut dengan Badar kenapa? Ya karena dulu, ya, ada orang dari suku Ghifar, ya, orang dari suku Ghifar yang bernama Badar Al-Ghifari. Dia yang menggali sumur di daerah Badar ini dalam rangka untuk orang-orang yang dalam perjalanan ketika mau menuju Syam, mau berangkat menuju Makkah, ya, itu bisa beristirahat di situ. Ya, daerah tempat peristirahatan, dan di situ ada sumur. Yang menggali sumur ini namanya Badar Al-Ghifari. Namanya Badar Al-Ghifari. Nah, dari sebab itulah tempat itu mulai dikenal dengan apa? Badar. Nah, karena perangnya terjadi di sana, maka dinamakanlah perang Badar. Nah, ini para hadirin, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan jaraknya sekitar 130 km dari Madinah dan 400 km dari Makkah. Nah, ya kalau sekarang daerah Badar itu dikasih pagar-pagar, ya. Dikasih pagar-pagar seperti daerah Uhud sekarang juga di sana. Kemudian ada di sana para syuhada Badar. Ya, karena di perang Badar kaum muslimin ada sekitar 14 orang yang meninggal dunia. Pasukan muslimin berapa yang meninggal? 14 orang. Adapun pasukan musyrikin yang meninggal sekitar 70 orang yang mati ketika itu di perang Badar. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika pasukan muslimin, ya, berjumpa dengan pasukan musyrikin, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentu melakukan beberapa usaha-usaha dari bentuk strategi perang. Nah, jadi yang namanya perang itu ada strategi, ya, ada persiapan. Ya, bukan langsung angkat senjata kemudian perang, enggak. Tapi ada strategi-strategi yang dilakukan dan diusahakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ketika itu kan dikarenakan kejadiannya betul-betul tiba-tiba terjadi tanpa diprediksi oleh Nabi dan para sahabat ketika itu, ya. Dan ternyata pasukan musyrikin datang dalam jumlah yang sangat besar. Akhirnya Nabi musyawarah sama sahabat. Ini gimana ini?
Ya, apakah kita maju perang atau kita kembali ke Madinah? Subhanallah, Nabi ajak para sahabat musyawarah ketika itu. Ya, maka global jawabannya para sahabat ketika itu, mereka mengutarakan kesiapannya bersama Nabi. Ya, bahkan sebagian sahabat ketika itu berkata, "Ya Rasulullah, kami akan tetap bersamamu dan kami tidak akan mengucapkan apa yang pernah diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa." Nah, dulu kan Bani Israel ketika mau perang, ya, dia suruh Musa dan Tuhannya berperang. Disebut di dalam Al-Qur'an, apa katanya? Bani Israel, "Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun." Ini kekurang ajaran Bani Israel kepada Nabi Musa ketika itu. Katanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kau pergi saja bersama Tuhanmu. Ya, kau berperang berdua. Biar kami di sini menunggu Biar kami di sini menunggu," kata Bani Israel. Nah, tapi subhanallah, para sahabat, ini dari kemuliaan para sahabat yang lebih dari kalangan dari Bani Israel. Ya, kata sahabat ketika itu, "Kami tidak akan mengucapkan, ya Rasul, apa yang pernah diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Kami akan senantiasa setia bersamamu. Kalau kau suruh perang, kami perang, ya Rasul." Subhanallah. Ini bagaimana kegigihan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu, ya, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka melihat kesungguhan para sahabat dan bagaimana loyalnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun jumlah mereka sangat sedikit, tapi mereka yakin bahwasanya apa yang mereka berada di atasnya, apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka lakukan bersama Nabi SAW, ini semuanya akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini pun membuat Nabi SAW bersemangat, ya, untuk maju perang pada waktu itu. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan bahwasanya pada awalnya Nabi tak tahu jumlah orang musyrikin pada waktu itu, belum tahu secara pasti. Ya. Nabi belum dapat informasi yang pasti. Ini jumlahnya orang musyrikin berapa ini? Belum tahu mereka, belum tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Maka Rasulullah menggali informasi demi informasi. Dicari informasi. Bahkan Nabi bersama Abu Bakar itu pergi, ya, ke daerah dekat Badar, kemudian melihat ada orang tua di situ. Ada orang tua. Kemudian Nabi tanya sama orang tua ini, menggali informasi. Dari mana? Apa yang kau sudah saksikan, apa yang kau sudah perhatikan, apa yang kau dapat dari informasi. Tapi orang tua ini mengatakan, "Aku tidak akan beritahu informasi ini sampai kamu memberitahu kepadaku dari mana asalmu," kata orang tua ini. Maka Nabi menjanjikan, "Ya, aku akan beritahu dari mana asal kami." Maka akhirnya orang tua ini pun bercerita. Dia bercerita bahwasanya telah datang informasi kepadaku bahwasanya akan datang pasukan dari Madinah. Nah, harusnya pada hari ini dia sampai di sini. Nah, dia tidak tahu, orang tua ini tidak tahu. Itulah Nabi dan pasukannya kaum muslimin. Itulah yang bertanya. Dan orang tua ini berkata juga, "Datang informasi kepadaku bahwasanya orang-orang Arab Makkah mereka sudah bergerak. Dan kalau itu terjadi, maka di hari inilah pertemuan mereka." Nah, setelah orang tua ini menggali menyampaikan informasi kepada Nabi, maka orang tua ini menagih janjinya Nabi. Ya, kata orang tua ini, "Nah, terus kalian berasal dari mana? Kalian dari mana?" Kata orang tua ini. Maka Nabi bersabda ketika itu, "Nahnu minal ma." Ya, kami itu dari air. Nah, Nabi tidak menyebutkan informasi, tapi Nabi juga tidak berbohong. Kan orang tua tadi kan tanya, "Dari mana asalmu?" Nah, Nabi jujur, Nabi jawabnya apa? "Kami dari air." Ya, maksudnya asal penciptaan manusia itu dari apa? Dari air.
Nabi tidak beritahu sengaja. Kenapa? Ini bahaya kalau diberitahukan. Ya, dan memang dalam situasi perang, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, al harbu khida'ah. Yang namanya perang itu adalah tipu daya. Ya, adalah tipu daya. Dan Rasulullah tidak mengizinkan yang namanya dusta kecuali dalam 3 hal. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalian tidak boleh dusta kecuali dalam 3 perkara saja. Yang namanya dusta itu tidak boleh, haram hukumnya. Nah, Nabi hanya mengizinkan dalam 3 perkara. Nah, disebutkan 3 perkara ini dusta yang dibolehkan. Sebenarnya bukan dusta secara dusta betul-betul dusta, tidak. Tapi sifatnya oleh para ulama dibahasakan dengan tauriyah saja. Dibahasakan dengan tauriyah saja. Nah, salah satunya pada saat perang. Nah, saat perang jangan terlalu jujur, ya. Ini perang ini, ya. Kita ada khidah di situ. Nah, kemudian yang kedua, dusta yang dibolehkan yang kedua yaitu seorang suami kepada istrinya dalam rangka untuk membuat ridho istrinya. Nah, boleh juga tauriyah di situ. Dusta yang maknanya tauriyah, tidak dusta-dusta amat, bukan, tapi sifatnya tauriyah saja. Tauriyah itu mengabarkan sesuatu, ya, seakan-akan begitu padahal tidak begitu, tetapi tidak bohong pada hakikatnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang ketiga, dusta yang dibolehkan atau tauriyah yaitu untuk mendamaikan, mengislah 2 orang yang sedang berselisih. Nah, selain ini yang namanya bohong, yang namanya dusta itu haram hukumnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka Nabi subhanallah terus menggali informasi demi informasi. Ya, karena namanya informasi itu penting. Sekali lagi, perang yang dilakukan oleh Nabi penuh dengan strategi. Ya. Nah, ini penuh dengan strategi. Yang namanya sesuatu kalau mau dijalankan itu hendaknya ada perencanaan terlebih dahulu. Jangan dilakukan serampangan. Ya, orang kalau mau melakukan kegiatan, ya kan, ada enggak rencana-rencana sebelumnya? Ada kan? Ada perencanaan sebelumnya supaya apa yang kita inginkan, yang target yang mau kita capai betul-betul bisa terlaksana. Tapi kalau tidak ada perencanaan, tak ada persiapan, nah bagaimana tujuan itu mau tercapai? Nah, ini para hadirin, para adik-adik yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ya, adik-adik di sini kan ada persiapan sebelumnya kan? Ya, sebelum ke sini kan persiapan peralatan-peralatan, tempat tidur, ya, persiapan makanan dan seterusnya. Supaya target yang mau kita capai itu betul-betul tercapai. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi terus, kita kembali lagi, Nabi terus menggali informasi demi informasi. Nah, disebutkan para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempat Nabi dapati, ya, salah satu atau salah dua, maksudnya 2 orang, ya, dari budaknya orang musyrikin. Nah, ini diutus sebagai mata-mata ketika itu, didapati oleh Nabi dan sahabat. Ketika itu Nabi mengutus 3 orang sahabat. 3 orang sahabat yang diutus yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Az-Zubair ibnul Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dapat 2 orang budak ini. Maka ditangkap oleh para sahabat, kemudian digali informasinya. Ya, digali informasinya. Nah, dari 2 orang budak inilah Nabi tahu jumlah pasukan musyrikin itu jumlahnya berapa. Jadi sebelumnya Nabi kan tidak tahu kan. Nah, ketika 2 budak ini tertangkap, barulah ditahu jumlahnya musyrikin itu berapa jumlah mereka. Awalnya musyrikin ini tidak memberitahu jumlah mereka. Kami tutup mulut dia. Akhirnya Nabi tanya pertanyaan lain. Ini cerdiknya Rasulullah itu, pandainya Rasulullah. Kata Rasulullah, mereka kan sudah berdiam lama di situ. Kalian dalam sehari kalian menyembelih berapa ekor onta untuk makan? Nah, jawabnya orang-orang budak ini, kami sembelih sekitar 10 ekor onta, katanya, dalam sehari. Nah, dari situlah Nabi perkirakan kalau 10 ekor onta, 1 ekor onta itu cukup untuk 100 orang untuk makanan. Nah, makanya diperkirakan oleh Nabi, jumlahnya 1000.
Jumlahnya berapa? 1.000 orang. Subhanallah. Ini cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah tahu dan dikabarkan oleh Rasulullah kepada sahabat jumlah musyrikin 1.000 orang, itu tidak membuat gentar para sahabat. Subhanallah. Sekalipun dari sisi angka, dari sisi jumlah itu tak sebanding, tapi mereka yakin dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di malam terjadinya perang Badar. Jadi perang Badar itu terjadinya keesokan hari, di siang hari. Nah, di malam itu, di malam pada saat perang Badar itu, di malamnya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Allah turunkan dua hal kepada kaum muslimin. Dan ini sebagai bentuk persiapan Allah terhadap pasukan muslimin. Apa itu? Dua hal yang Allah turunkan. Pertama, diturunkan rasa kantuk. Jadi kaum muslimin semuanya jadi mengantuk, jadi pengen tidur, dan betul-betul nyenyak tidurnya. Subhanallah. Dan ini sebagai persiapan kan. Orang itu tentunya lebih prima, lebih fit persiapannya kapan itu? Ketika baru bangun tidur. Rasanya kekuatan itu apa namanya? Betul-betul puncak, ya kan? Bangun tidur ini, ya kan? Nah, berbeda kalau misalnya orang begadang. Ini kan situasi genting ya. Coba kalau orang misalnya berada dalam posisi tegang. Ini perang Badar ini Pak, perang pertama yang terjadi di masa itu, yang terjadi kontak senjata. Nah, tentunya kan yang namanya perang antara hidup dan mati. Nah, tentu situasi yang sangat menegangkan. Iya, orang jangankan mau perang, mau nikah aja malamnya nggak bisa tidur dia, ya kan? Apalagi mau perang antara hidup dan mati nih, ya. Maka nggak bisa ketika itu apa namanya orang-orang musyrikin mereka nggak bisa tidur mereka, begadang mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kaum muslimin, pasukan muslimin rasa kantuk, sehingga membuat mereka tidur. Sampai ada sahabat yang mereka pegang senjata mereka pegang senjata itu beberapa kali sampai jatuh, saking nyenyaknya tidur mereka. Dan ini sebagai bentuk persiapan Allah untuk pasukan muslimin, dibuat tidur. Malam itu tidur nyenyak mereka. Kecuali Nabi saja Pak. Nabi yang tidak tidur ketika itu. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi bermunajat kepada Allah. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah supaya apa? Dimenangkan pasukan ini. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Bahwasanya kita itu selain berusaha juga harus berdoa. Nah, jadi jangan hanya mengandalkan kekuatan fisik, jangan hanya mengandalkan kepintaran, jangan hanya mengandalkan kehebatan. Oh, saya hebat Ustaz, saya ini pintar, saya bisa. Nggak boleh bersandar pada diri sendiri. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah berdoa ketika itu. Nah, tentunya kan ini Nabi, pasukannya Nabi, tentu ditolong sama Allah. Tapi bersamaan dengan itu Nabi sendiri tidak meninggalkan yang namanya doa. Nabi terus berdoa sampai disebutkan Nabi itu saking doanya itu beliau apa namanya berdoa bersungguh-sungguh doa itu rida ya. Rida itu apa namanya selendang yang Nabi SAW taruh itu sampai jatuh. Sampai Abu Bakar ambil apa selendangnya Nabi kemudian diberikan kepada Nabi lagi. Sampai kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Engkau sudah bermunajat kepada Tuhanmu, Allah akan berikan pertolongan." Kan Nabi ketika itu sampai berdoa. Di antara doa yang diucapkan oleh Nabi, "Ya Allah, menangkan pasukan ini ya Allah. Jikalau kau binasakan pasukan ini ya Allah, maka engkau tak akan disembah di muka bumi ini ya Allah." Sampai Nabi berdoa seperti itu. Nah, jadi ketika itu pasukan muslimin, para sahabat rata-rata tidur semuanya. Hanya Nabi yang tak tidur. Nabi berdoa kepada Allah. Nah, kemudian hal yang kedua yang Allah turunkan kepada kaum muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan kepada kaum muslimin. Ketika itu turun hujan di perang Badar itu. Di malam harinya turun hujan. Subhanallah. Nah, hujan ini bagi kaum muslimin itu menjadi rahmat bagi mereka. Tapi bagi orang-orang musyrikin menjadi azab bagi mereka. Mereka sudah berburuk sangka, ini hujan ini jangan-jangan petaka bagi kita ini. Sementara kaum muslimin rahmat. Nah, menjadi rahmat bagi mereka.
Sehingga daerah-daerah tempat mereka berpijak itu menjadi kuat pada waktu itu. Dan kedua kejadian ini Allah singgung Pak dalam Quran di surat Al-Anfal ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhiba 'ankum rijsas syaitan wa liyurbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat kalian mengantuk. Siapa yang dibuat mengantuk? Kaum muslimin. Dibuat oleh Allah mengantuk sebagai bentuk ketentraman dari Allah. Kemudian Allah turunkan kepada kalian hujan dari atas langit. Ini yang kedua. Yang pertama rasa ngantuk, yang kedua apa? Diturunkan hujan. Untuk apa? Liyutahhirakum bih. Untuk Allah sucikan kalian dengannya. Wa yudhiba ankum rijsas syaitan. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan. Namanya perang ya kan. Orang itu dibuat takut, dibuat gentar. Perang pertama lagi ini. Tentunya itu menjadi apa? Ya, coba kalau kita Pak ya dihadapkan seperti peristiwa seperti itu, kira-kira apa yang terjadi pada diri kita? Ini perang pertama ini. Ya, kemungkinannya kan cuma dua. Kalau ndak hidup bawa harta ghanimah atau mati, meninggal dunia. Itu aja kemungkinannya. Nah, dan mereka siap mempertaruhkan semua itu. Subhanallah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa takut, rasa gentar dari kaum muslimin. Tidak ada rasa takut sama sekali kepada pasukan musyrikin walaupun jumlahnya sangat banyak. Ini para jamaah dan yang dirahmati oleh Allah, dan Allah kokohkan kaki-kaki kaum muslimin pada waktu itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ulama menyebutkan diantaranya Imam Ibnul Qayyim, ini sebagai faedah saja. Kata mereka, kata ulama, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau mengantuk itu diturunkan di saat-saat mencekam, di saat-saat situasi tegang seperti perang, itu hakikatnya rahmat. Berbeda kalau ngantuk turun pada saat mau sholat, pada saat taklim. Nah, itu kata Ibnul Qayyim dari setan itu. Nah, itu dari setan itu. Kalau pas ngantuknya di saat apa? Taklim. Tapi subhanallahnya memang justru di situasi tegang kita biasanya apa? Nggak tidur kan? Nggak bisa tidur. Tapi kalau di situasi taklim pada saat mau sholat justru kita ngantuk. Nah, inilah setan memang pintar menggoda manusia. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanallah, ya sebenarnya masih banyak lagi, ada beberapa hal lagi yang perlu kita jelaskan terjadi terkait dengan perang Badar ini. Belum pada saat terjadi berhadap-hadapan duel antara pasukan muslimin dengan musyrikin, ya ini mungkin kita akhirkan di pertemuan yang akan datang, ya bagaimana terjadinya berkecamuknya perang Badar pada waktu itu, dan sebelumnya diawali dengan duel-duel yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan pasukan musyrikin sebelum berkecamuknya perang Badar itu. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, ada apa gerangan yang terjadi di pasukan muslimin dan pasukan musyrikin, insyaallah bersambung nanti di pertemuan dan di episode yang akan datang, insyaallah ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita paparkan pada pertemuan subuh hari ini bermanfaat bagi para jamaah sekalian, khususnya juga bagi para adik-adik sekalian yang hadir pada kesempatan subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semangat untuk mencontoh siapa? Nabi kita dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka semua berjuang di dalam rangka untuk meninggikan agama Allah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati Allah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.